pagi anak-anak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rista, Mbak Sita. Anak-anak gimana kabarnya di rumah? Luar Luar biasa. biasa ya, puji Tuhan ya. Ada sukacita hari ini? Amin. Ya. Anak-anak kita hari ini memasuki minggu Advent pertama. Wow. Wah, artinya apa itu? Dik? Apa itu ya? Apa artinya? 4 minggu lagi hari raya Natal. Wow. Wow, udah deket Natal. Iya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, yang akan kita rayakan bersama. Hore, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Sekarang kita udah masuk minggu Advent pertama ya anak-anak ya. Deket banget ya. Besok 4 minggu lagi kita mau rayain Natal. Terus kita mau, itu artinya Advent apa ya Mbak Cita? Artinya Advent. Apa ya? Oh, artinya Advent itu kedatangan. Siapa yang datang? Tuhan Yesus. Oh iya, yang datang Tuhan Yesus ya. Juru selamat dunia. Pada masa Advent ini kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh apa Dek? Sedih apa sukacita? Oh, sukacita ya. Oh, juru selamat manusia. Wah, kita yang banyak dosa dikasih juru selamat. Ya. Sama Tuhan dikasih juru selamat Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang menjelma sebagai manusia ya adik-adik ya, untuk menyelamatkan kita manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Nah, sebelum kita mau doa pembukaan, kita mau nyanyi Mari Kita Bersukaria. Mbak Sita masih ingat? Masih ingat. Mbak Rista? Masih. Oh ya, adik-adik di rumah juga pasti masih ingat ya. Yuk kita mau bangkit berdiri, terus pakai gerakan biar segar badannya ya. Mari kita bersukaria yuk. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Ya, seneng ya. Walaupun kita lewat ini ya, lewat live streaming ini, tapi kita seneng ya. Apalagi kalau besok kita tatap muka. Wah, seneng banget. Oh, kangen banget ya. Sekarang kita mau doa pembukaan. Satu jari tanganku, Mbak Sita bisa? Mbak Risa? Oke, kita mau pakai gerakan ya. Yuk, 1, 2, 3. Satu jari tanganku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrik ya. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi berapa? 8. Oh 8 ya. Ku buat kelinci lompat ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah pertemukan kami meskipun kami lewat live streaming, tapi kami telah Engkau pertemukan Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini, untuk memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, dan kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, sebelum kita mau firman, kita mau pujian. Mau? Setuju Mbak Sita? Setuju. Mbak Risa? Setuju banget. Oke, ya di rumah pasti juga setuju ya. Kita mau bangkit berdiri, mau nyanyi I Love You Jesus. Pakai 3 bahasa ya. Ya.
Yang pertama bahasa Inggris, Ha? yang kedua bahasa Indonesia, Yang yang ketiga? ketiga bahasa Jawa. Sip ya, yang belum bisa pelatihan ya. Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero, jero, jero banget. Aku tresno Yesus, jero, jero, jero banget. Tresnaku jero, 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 jero banget. Tresnaku jero, jero banget. Ya sekarang kita mau duduk ya Mbak Rista, Mbak Sita. Kita mau baca Alkitab ya. Kita mau, adik-adik udah siap di rumahnya? Udah siapin Alkitab belum? Ayo yang belum Ayo, diambil. yang belum bisa baca didengerin ya. Kalau yang Ya. udah bisa baca mari kita buka Lukas. Lukas. Lukas itu habis apa ya adik-adik ya? Lukas Iya, tuh bisa, ayo. ayo habis apa? Habis Markus ya adik-adik ya. Matius, Markus, Lukas ya. Lukas 21. Lukas 21 ayatnya yang 25 sampai 36. Ya, 21 yang ayat 25 sampai 36. Mbak Sita dulu? Boleh? Ya. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, amin. Tadi tentang apa adik-adik? Tentang kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Untuk ini hari ini kita memasuki minggu apa adik-adik? Advent ya, berasal dari bahasa Latin artinya kedatangan. Yang akan datang Tuhan Yesus Kristus.
Pada umumnya Advent dimengerti sebagai suatu masa sukacita. Tetapi pada masa Advent ini juga dimaksudkan sebagai periode persiapan seperti masa Prapaskah. Oleh karena itu, doa, pertobatan, dan puasa sangat baik untuk dilakukan pada masa ini. Tidak ada aturan yang ketat untuk berpuasa, tetapi dimaksudkan sebagai periode atau persiapan pribadi, ya. Warna ungu dalam masa Advent dimaksudkan sebagai warna pertobatan. Oleh sebab itu kita semua diharapkan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam peristiwa Natal dan kedatangannya yang kedua menjelang hari Tuhan. Tadi diceritakan tentang hari Tuhan ya adik-adik ya. Apa adik-adik hari Tuhan tadi? Tanda-tandanya apa? Akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, ya. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga ya adik-adik ya. Masa Advent dirayakan dalam 4 minggu berturut-turut sebelum Natal. Dalam tradisi gereja, setiap minggu Advent dari minggu pertama hingga minggu keempat memiliki arti khusus. Minggu Advent pertama apa? Harapan ya. Advent pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus, ya. Harapan kita akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua menantikan kedatangan Kristus penuh sukacita dan harapan. Terus minggu kedua, setia dalam keyakinan. Minggu kedua Advent ini memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini lilin ungu dinyalakan mengingat kita untuk tetap setia dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Lilin ungu ya adik-adik ya. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan sukacita menyambut kedatangan Kristus. Minggu Advent ketiga sukacita. Minggu ketiga Advent ini ditandai dengan 2 batang lilin ungu dan 1 batang lilin merah jambu. Minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut kelahiran Yesus Sang Juru Selamat kita. Minggu Advent keempat apa? Perdamaian. Minggu Advent keempat ini memiliki arti khusus perdamaian, ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangannya. Lilin keempat juga disebut apa? Lilin para malaikat, Mbak Rista, yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Ya. Pada masa Advent ini menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita ya adik-adik ya. Terus ini, artinya apa? Penuh sukacita. Dalam menjalani hidup kita terlebih menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita boleh sedih terus apa gimana? Enggak boleh. Oh iya ya, kita tidak boleh bersungguh-sungguh juga ya Mbak Rista. Betul. Oh ya misalnya, dibantu ini ibu nyapu gitu, ibu tuh aku tuh kesel banget gitu, enggak boleh ya. Itu tidak boleh rewelan atau ngambekan. Oh siapa yang suka ngambekan? Ayo. Ya tapi enggak ada ya. kok. Anak-anak sekolah minggu GKJ Medari enggak ada yang ngambekan, enggak ada yang rewelan ya. Baik semua bukan anaknya. Oh iya, pinter-pinter ya. Cuma di sini di gereja luar angkasa ya katanya Pak Esateri ya yang ada. Kalau gitu apa yang kita lakukan di masa Advent ini? Apa yang harus kita lakukan? Hati kita harus dipenuhi dengan hati yang penuh syukur, selalu sukacita, gembira dan bahagia ya. Contohnya apa? Misalnya kita belajar dengan bersungguh-sungguh, Mbak Risa? Nggak boleh dong. Oh, nggak boleh, harus seneng ya. Terus dalam bermain boleh mengambekan gitu, aku dolananku gitu, boleh? Tidak boleh. Ngambekan gitu ya. Apalagi sedang makan atau minum, wah mau lawer enak ya bu gitu. Oh enggak boleh ya. Kita harus semuanya dilakukan dengan sukacita. Misalnya harus beribadah kepada Tuhan ya kita lakukan dengan sukacita ya. Walaupun saat ini kita cuma ibadahnya lewat online ya, enggak tatap muka, tapi kita tetap harus persiapannya seperti kalau kita mau ke gereja ya. Ya kita harus rapi ya. Terus kita harus rapi ya seperti mau ke gereja. Mandi, pakai baju rapi, terus Alkitab udah disiapkan, terus kita mengikuti ibadah dengan baik ya. Enggak boleh terus gojek seperti itu, enggak boleh ya. Kita harus sukacita.
menyanyi untuk memuji Tuhan ya dengan hati yang gembira ya, seperti nanti nyanyi nanti ya. Mengapa toh kita harus bergembira? Mengapa? Karena hati yang gembira membuat muka berseri-seri ya. Seperti di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah apa Mbak Rista? Mengeringkan Tuhan. Wah, sip ya. Nah, lalu apa yang kita lakukan pada masa Advent ini? Berdasarkan sabda Tuhan Yesus tadi, pada masa Advent ini kita diperintahkan untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga itu apa Dek maksudnya? Selalu waspada. Jangan sampai mudah kena godaan. Contohnya apa? Godaannya kids zaman now. Wow, kids zaman now. Apa godaannya? Kalau main HP, wow, udah lupa waktu. Ya. Adik-adik di rumah enggak tahu. Enggak ya, kalau main HP enggak boleh lupa waktu. Wah, terus sudah dilupa ibadah, apalagi ibadah ya adik-adik ya, jangan sampai lupa. Wah, sekolah minggu kok jam 10 ada live streaming sekolah minggu ya harus ikut ya. Nanti jam 10 disiapkan gitu, setiap hari minggu kan ada itu jam 10 ya. Terus dadi leli sinau. Wah, dadi leli sinau kon sinau ndak mau. Kok saya toh gimana apik banget gitu. Mbak Sita enggak seperti itu toh? Tidak. Mbak Risa enggak toh? Enggak. Saya belajar, Bu. Saya belajar aja nggak usah main HP. Oh ya. Tapi kan pelajarannya di HP kok. Oh iya. HP-nya buat belajar. Iya, HP itu yang baik buat belajar. Jadi dipergunakan sebaik mungkin ya, bukan cuma buat game-game terus ya. Besok kan yang rapat enggak ditanyain gamenya berapa nilainya itu enggak toh? Enggak dong, Bu. Yang ditanyain pelajaran toh. Gitu. Terus ingat firman Tuhan yang mengatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Yang akan terjadi apa Dek? Tadi seperti tadi di Markus di Lukas 21 tadi ya. Yang akan terjadi tadi ya. Adik-adik bisa baca lagi ya di rumah ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Terus pada waktu itu orang akan melihat anak manusia itu Tuhan Yesus ya, akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Ya, kita akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan diangkat karena Dia juru selamat manusia. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, kita semua percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita dari semua dari semua tadi ya, tanda-tanda akhir zaman, menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Ya. Walaupun begitu tapi kita tetap harus hidup sesuai dengan apa Dek? Sesuai dengan firman Tuhan, ndak terus sak penake dhewe ya. Gitu. Terus ning gereja sak penake terus aku benci orang gitu, ndak boleh, sebab ajaran Tuhan itu apa Dek? Kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus suruh mengasihi musuh. Mbak Risa bisa ndak kira-kira mengasihi musuh? Bisa dong. Ya, harus minta kekuatan sama Tuhan. Pasti bisa ya. Kalau ndak bisa itu berarti orangnya males, ndak mau. Ya. Ya, ini firman Tuhan sampai hari ini dicukupkan sekalian. Terus ini apa kesimpulannya apa? Sikap yang perlu kita lakukan di masa Advent adalah dengan senantiasa berjaga-jaga dan berdoa, karena tidak tahu kapan hari Tuhan akan datang ya. Sebelum kita mau doa penutup, kita mau pujian ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang.
adalah obat ya adik-adik. Makanya hati kita harus gembira terus karena kita senantiasa diberkati Tuhan, senantiasa disayangi Tuhan pasti ya. Kita mau tutup acara sekolah minggu pada hari ini dengan apa adik-adik? Dengan berdoa. Berdoa. Oh iya, yuk kita mau berdoa yuk. Sikapnya yang manis ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah berkati sekolah minggu pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kami. Dan jikalau ada teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi adik-adik dan selamat jumpa besok minggu lagi ya. Dadah. Sampai jumpa minggu depan. Ya, sampai jumpa minggu depan.